Salam YouTuber pemula. Kali ini saya akan membahas ya tentang pendapatan YouTuber ya, termasuk YouTuber pemula yang sudah dimonetisasi atau yang sudah lama, oke? Yang sudah pro, yang sudah subscribernya dia minimal 1 juta ya. Menurut saya yang besar itu adalah YouTuber yang minimal ada subscriber 100.000, oke? Yang di bawahnya itu mungkin bisa dianggap kecil, dianggap sedang, menengah ya. Oke, sekarang langsung aja ke pokok, ke pembahasan pendapatan ya. Di tahun sekitar 2020 sampai 2022 ya, pendapatan rata-rata YouTuber itu ternyata memang jauh apa yang dari yang kita harapkan nih. Kisaran ratusan ribu saja rata-rata ya, bahkan 200.000 mendekati itu. Oke ya, ini harus Anda ketahui, apalagi sekarang kemungkinan bisa naik sedikit atau malah sama. Karena apa ya, pendapatan YouTuber yang baru memulai 1 bulan, bahkan ada yang setahun, bahkan yang sudah 2 tahun, mungkin dia sudah agak off ya, tidak membuat video ya, bahkan ada juga yang 10.000 sebulan ya. Oke, jadi pendapatan ini bahkan lebih kecil dari 200.000 rupiah ya. Walaupun dia itu channel lama, tapi karena sudah kalah mental, tidak mengupload video lagi ya, mungkin mengupload seadanya, yang penting ada views, nggak nyampe ratusan, nggak ada sampai ribuan sebulan ya. Bahkan ada juga YouTuber ya yang bahkan sudah bertahun-tahun tapi gajiannya itu menunggu 3 bulan ya, karena harus butuh 1,3 juta untuk bisa diambil ya, standarnya seperti itu, dan masuk ke rekening ya. Bahkan ada yang sebulan ya itu cuma mendapat 50.000 ya, padahal dia sudah adalah berapa bulan lamanya menjadi YouTuber ya. Oke, kalau pendapatan 50.000 untuk menjadi 1.300.000 itu berapa bulan lamanya, bertahun-tahun kan baru dapat gaji. Nah, maksud saya begini, selama perkembangan itu tiap tahun dia menambah banyak video, menambah banyak subscriber, itu seharusnya ada peningkatan yang signifikan. Katakanlah kita membutuhkan gaji itu ya, minimal dengan kerja keras yang kita lakukan adalah kita dapat gaji setara UMR ya. Itu mungkin yang menurut saya kemauan minimal kalau YouTuber termasuk pemula ini menjadi YouTuber ya, yang minim ya, yang sudah bekerja keras tapi paling enggak dengan gaji yang setara UMR ya, daerahnya ya. Oke ya, ini yang harus dipahami ya. Anda jangan kesampingkan YouTuber yang gajinya 10 juta ke atas, 100 juta. Karena apa? Rata-rata gaji YouTuber itu ya, itu nggak nyampe ratusan ribu, bahkan sampai sekarang ya. Oke, jadi menurut saya pendapatan YouTuber itu adalah dari 0 sampai miliaran ya. Anda itu hanya di tengah-tengah, Anda tidak nol. Kemungkinan ada orang yang pendapatan sebulan itu hanya 2.000 rupiah, 20.000 rupiah ya, padahal dia cukup aktif lah, katakanlah seminggu bisa 2 kali upload ya. Kemungkinan yang lebih rata-rata lagi adalah dari lebih dari 10.000 sampai ratusan ribu, itu lebih umum lagi pendapatan YouTuber pemula. Oke ya, jadi pendapatan Anda yang tidak nol itu atau tidak lebih dari 10.000 itu masih di tengah-tengahnya kan, tengah agak kiri ya. Jadi seperti itu. Jadi masih bersyukur ya, kita mengharapkan itu ada 3 tingkatan ya. Yang pertama, yang kita membuat konten itu layak tidak layak ya, tapi di awal itu hanya mendapat seminggu hanya 1.000 rupiah ya, sebulan hanya puluhan ribu rupiah, sebulan hanya 100.000 rupiah ya. Kita punya tekad bahwa
di tahun depan subscriber kita makin banyak ya, video-video kita ada yang trending, maka gaji-gaji UMR atau yang layak itu bisa didapatkan ya. Bahkan ada YouTuber pemula yang dia menghabiskan banyak waktunya, bahkan separuh waktu karena dia menganggur, mungkin punya tabungan ya, tapi tidak mendapat AdSense yang sesuai dengan ekspektasinya. Jadi semacam dia menghabiskan banyak modal, waktu dan uang gitu ya, tapi nggak mendapat hasil yang diminatinya. Ini juga ada masalah di YouTuber lain yang seperti ini, tapi ada juga yang sudah maju, yang bersemangat, yang sabar, yang perlahan-lahan itu dia bisa videonya trending, lalu subscribernya banyak. Dari kebanyakan subscriber itu juga banyak viewsnya yang dia suka channelnya atau video terbarunya. Oke ya, jadi Anda terlalu jauh kalau berpikir bahwa gaji YouTuber itu miliaran. Itu hanya ekspektasi kita atau bayangan kita ya. Setidaknya kita bisa mengusahakan gaji ya, kita nggak usah bekerja keras sampai seharian full ya, bekerja biasa untuk sambilan, tapi bisa dapat UMR, itu bisa diusahakan, itu yang paling masuk akal ya. Kalau Anda punya trik-trik tertentu ya, bisa menjaring penonton luar negeri, padahal dengan views kecil pun bisa sama gajinya dengan di lokal ya, atau viewsnya ribuan tapi bisa lebih dari 5 juta gaji karena dolarnya itu ditukarkan ya, atau pesonya itu ditukarkan ya. Seperti itu kawan. Jadi sebenarnya sebagai YouTuber ya, apalagi YouTuber pemula, kita itu tidak terlalu drop ya pendapatan kita per minggu, per bulan, bukan nol ya, bukan 5.000. Mungkin Anda juga punya pendapatan sebulan hanya 50.000, itu masih disyukuri ya. Dan Anda punya tekad untuk mengembangkan channel, nanti banyak viewsnya bagaimana ya, atau Anda mengejar CPM dengan views yang sama, jadi pendapatan akan naik ya. Hanya memodifikasi bagaimana channel itu bisa mendapatkan CPM yang besar ya. Kita akan bekerja pelan-pelan sesama YouTuber, mungkin saling kunjung juga bisa di awal-awal ya, saling memberikan A+ juga bisa ya, semangat gitu ya. Jadi intinya rata-rata gaji YouTuber itu menurut saya adalah ratusan ribu ya. Ini sudah menjadi rata-rata dari yang gajinya dari 0 miliaran, ada yang ribuan, ada yang puluhan ribu ya. Jadi ada yang jutaan, ada yang UMR, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta per bulan ya. Ada dia yang punya banyak channel, di mana channelnya itu ada satu yang gajinya sebulan 10.000, ada channel yang lain itu yang gajinya 200.000, ada channel yang lain itu mungkin gajinya 3 juta ya. Jadi variasi ya kawan ya. Bahkan yang YouTuber lama pun yang sudah 3 tahun bisa aja gajinya cuma UMR ya. Ada bahkan yang tidak sampai UMR, setengah kalinya. Ada yang bahkan dia harus menunggu 5 bulan untuk bisa menarik 1,3 juta, kan kasihan gitu ya. Oke lah, kalau kita nggak menganggap bahwa dia uploadnya rutin, mungkin uploadnya seminggu sekali, yang agak masa bodoh, maka itu masih wajar ya. Tapi bagaimana yang sudah uploadnya 2 hari sekali ya, sehari sekali, bahkan dia bertekad terus, ada kemajuan enggak, dan ternyata sampai 2 tahun dia nggak sampai dapat gaji sampai 300.000 sebulannya, kan kasihan gitu ya. Oke lah, kalau Anda saya bisa dapat seperti itu, atau Anda punya banyak channel tapi bisa berbeda-beda isinya gitu kan, dan bayarannya ya, itu menjadi variasi. Dan saya katakan bahwa gaji YouTuber itu rata-rata tidak besar seperti yang Anda kira ya. Oke kawan, yang penting Anda semangat. Anda bisa di tengah-tengah, Anda bisa di tengah persis, Anda bisa menjadi bergaji puluhan juta, ratusan juta. Itu hal yang mungkin kalau Anda videonya banyak yang trending, Anda mempunyai subscriber banyak, atau Anda mempunyai subscriber yang sedikit tapi loyal, atau Anda mempunyai subscriber yang nggak seberapa tapi tontonan luar negerinya banyak ya.
bisa mengalahkan 10 channel yang kecil-kecil. Jadi macam-macam variasi ya. Saya hanya memberikan nilai-nilai yang paling masuk akal ya, yang dekat sama YouTuber pemula. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya Anda masih bisa berkembang ya, dan bisa mendapat gaji yang layak minimal UMR. Seperti itu kawan ya. Jadi tetap semangat, salam YouTuber pemula.